Selamat pagi, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan menerima firman Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari lepas hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hingga pada pagi hari ini kami masih merasakan kasih setia penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami mau belajar untuk memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami agar kami dimampukan untuk memahami serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Jumat 15 Maret 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Almanak HKBP, yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sudah sering mendengar bahwa intisari dari seluruh isi Alkitab adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dietrich Bonhoeffer menuliskan bahwa yang membedakan orang Kristen dari orang lain adalah gaya hidupnya, yaitu gaya hidup di dalam kasih. Sehingga agama Kristen sering disebut sebagai agama kasih. Tuntutan keharusan hidup di dalam kasih adalah perintah Tuhan Yesus, yaitu perintah baru atas segala hukum seperti hukum Musa, perintah baru atas segala aturan dan peraturan, ketetapan yang telah diberikannya. Dalam Yohanes pasal yang ke-13, ayat 34 sampai 35, firman Tuhan berkata, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Artinya, setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus wajib hidup di dalam kasih. Bukti bahwa kita adalah benar-benar pengikut Yesus yang sejati itu terlihat dalam gaya hidup di dalam kasih. Alasan pengikut Kristus harus mengasihi adalah sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biasanya orang atau manusia mengasihi adalah dengan alasan agar atau supaya. Contohnya, supaya saya dikasihi, supaya saya dipuji, supaya saya dihormati, atau bisa jadi dengan alasan karena dia pernah baik sama saya, karena dia sudah pernah menolong saya, karena dia keluarga saya, karena dia teman saya, dan lain sebagainya. Ternyata kasih sejati adalah aku mengasihi kamu karena Allah telah lebih dahulu mengasihiku. Dalam hal ini kita memahami bahwa mengasihi orang lain adalah sama dengan membagikan kasih Kristus bagi semua orang. Kita akan dimampukan mengasihi hanya ketika kasih Allah mengalir di dalam kita
dan kasih itu mengalir dari kita kepada orang lain. Jadi pemahamannya adalah bukan kita yang mengasihi orang lain, melainkan Kristus yang mengasihi orang lain melalui kita. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat paralel nats renungan kita pagi hari ini dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Hanya orang yang mau tinggal dan hidup di dalam kasih Kristuslah yang mampu menaati segala perintahnya dan yang dapat mengasihi sebagaimana perintahnya hanya ketika kita berdiam atau tinggal di dalam kasih-Nya. Karena demikianlah Yesus telah menuruti segala perintah Allah Bapa dengan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa sebagai bukti kasih-Nya kepada Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu lah yang memberi hikmat serta kekuatan bagi kami, agar kiranya hidup kami boleh seturut dengan firman-Mu, hidup di dalam kasih Kristus, sebagaimana hidup kami juga telah dikasihi. Kiranya firman-Mu menjadi pegangan dalam hidup kami, agar kami boleh berjalan dan melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini dalam perlindungan, penyertaan, dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang selalu memelihara hidup kami dan yang memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you for watching.